Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di IG Live Rumah Sakit Safira. Ya, kita hari ini kembali lagi nih Dok di ngobrol-ngobrol asik seputar kesehatan di dalam IG Live-nya Rumah Sakit Safira dengan tema hari ini pentingnya pemeriksaan kehamilan Ibu sehat, generasi hebat. Ya, kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai kesehatan bersama Dokter Tengku Lari, spesialis kandungan ya dokter. Ya, nah, ya boleh dokter perkenalkan diri dulu dokter. Ya, selamat siang pada para mams semua. Ya, bunda-bunda ya dok. Bunda-bunda yang lagi bumil. Ya, saya dengan Dokter Tengku Lari, dokter kandungan di Rumah Sakit Safira. Ya mungkin kali ini kita membahas topik tentang seberapa penting ya untuk pemeriksaan kehamilan itu lagi ya. Ya dokter, jadi ini sebenarnya pemeriksaan kehamilan ini juga penting ya dok ya untuk ibu-ibu hamil. Penting banget. Apalagi untuk ibu-ibu hamil yang baru hamil pertama kali. Iya, sebenarnya untuk kedua ketiga juga pasti penting ya dok. Mungkin dokter boleh jelasin dulu sih dok untuk pemeriksaan kehamilan ini kita apa aja, bagaimana dan waktu-waktunya boleh dokter kita untuk sharing dulu dokter. Iya. Jadi seberapa penting periksa kehamilan pada ibu hamil ini sebenarnya penting banget ya. Di mana periksa kehamilan ini dilakukan kalau untuk misalnya pemeriksaan kandungan dengan USG itu minimal secara WHO itu 4 kali. Ya, semester pertama sekali, semester kedua sekali, semester ketiga 2 kali. Ya, jadi tujuan dari pemeriksaan kehamilan ini sendiri pertama yang pasti kita harapkan itu di ibu dan bayinya itu ibunya sehat dan melahirkan anaknya pun yang sehat juga. Itu yang kita harapkan dari tujuan kontrol kehamilan ini sendiri. Benar dokter. Yang kedua, pemantauan pada bayinya. Misalnya bayinya di situ kita bisa lihat usia kehamilan bayinya, berat badan bayinya, ya. Yang paling penting tuh yang ketiga nih, pentingnya kontrol hamil ini adalah untuk menambah wawasan dari si ibu sendiri. Itu dia terutama ibu hamil pertama yang belum punya pengalaman. Jadi kadang-kadang kan mereka kepo, pengen tahu gitu. Sehingga searching Google gitu kan. Sehingga yang searching pun yang salah. Habis itu ada mitos-mitos baik dari keluarga, tetangga, temen. Itu yang kadang-kadang kalau hamil ini nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu kan. Nah, itu yang kita takutin nanti. Itu tujuan kontrol hamilan itu menambah wawasan ibu hamil tersebut sehingga hal-hal yang berbau mitos itu bisa dihindari pada ibu hamil gitu. Itu yang paling penting sih dari kontrol kehamilan itu sendiri. Iya, jadi benar memang kalau untuk kontrol kehamilan ini paling penting itu untuk wawasan ibunya juga ya dokter ya. Nah, jadi dok mungkin kalau misalnya untuk pemeriksaan ini bolehnya gimana tuh dok? Apakah harus ke dokter kandungan atau kalau untuk misalnya kehamilan itu sendiri itu bisa ke dokter kandungan atau mungkin ke tempat ke bidan atau paskes ya. Ya untuk sekarang nih kita paling kalau yang kita bahas mungkin lebih cenderung untuk misalnya ke dokter kandungan untuk pemeriksaan USG. Itu penting banget soalnya. Kenapa? Karena di USG itu sendiri untuk trimester pertama mungkin kita bisa melihat bagi ibu hamil yang mungkin lupa hari terakhirnya, mungkin anak kedua, anak ketiga, gitu kan. Kalau anak pertama biasanya selalu ingat nih kan kepo nih liatin tanggal terus kan. Udah gitu. Dapet belum, dok ya? Gitu. Liatin tanggal, ya otomatis pasti lupa. Nah pada trimester pertama gitu tes pack positif, langsung ingat untuk kontrol kehamilan. Di USG biar tahu usia kehamilannya berapa minggu, sehingga nanti tahu nanti taksirannya nanti, kapan lahiran nanti. Itu untuk trimester pertama. Kelainan-kelainan pada bayi yang dapat terlihat pada trimester pertama, misalnya kelainan kongenital, itu udah bisa langsung ya dokter? Bisa, misalnya macam sindrom Down itu kan kelihatan, walaupun sulit tapi kan masih dapat kelihatan kalau menurut jelas. Yang kedua, untuk trimester kedua itu mungkin kelainan kongenital, misalnya dua jari-jarinya, dinding perutnya ada apa tidak. Lengkapnya ya dokter. Lingkar kepalanya, itu penting banget untuk kita
evaluasi di trimester kedua. Trimester ketiga sendiri mungkin kita akan dapat evaluasi misalnya berat badan bayinya. Nah, bagian anak pertama ini kok bisa jalan besar kali kan, gitu. Habis itu posisi bayi ya, yang tertutup di bawah kepala atau tidak, bisa normal atau tidak gitu. Itu yang paling penting, tujuan dari kontrol kehamilan itu sendiri dengan USG. Itu banyak sebenarnya untungnya ya dokter ya, Sangat kita banyak. lakukan USG dalam kehamilan ya. Nah, ya jadi dokter, kita selagi kita sharing, mau diingetin juga nih dokter buat sahabat-sahabat Safira yang mau untuk kalau ada pertanyaan mengenai kehamilan, seputar kehamilan, untuk pemeriksaan kehamilan, boleh ke DM aja ke rumah sakit, Instagram rumah sakit Safira. Ya, nanti itu kita 2 orang pertama nih dokter yang bisa ada pertanyaan dan ngirim ke kita, itu bisa ada voucher dari kita. Giveaway. Nah, asik ya. Giveaway-nya itu 2 pertanyaan pertama dapat USG gratis dengan dokter Tengku Lari. Nah, ya dokter ya. Ya, boleh. Nah, ayo kita buat sahabat-sahabat Safira yang mau mempertanyakan tentang kehamilan atau pemeriksaannya atau apapun juga, mungkin selain kehamilan boleh ya dok ya. Boleh nanti kirim aja ke DM rumah sakit Instagram Safira ya. Nah, lagi dokter, kalau misalnya jadi kalau untuk ke dokter kandungan sebenarnya pentingnya USG ya dokter ya. Kalau misalnya nih dokter sering-sering USG ini boleh nggak sih dok? Sering-sering USG ini diperbolehkan ya, jadi tidak ada resiko pada bayi dengan USG yang sering, baik trimester pertama, trimester kedua atau trimester ketiga. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena memang di USG itu sendiri tidak ada zat radiasi. Nah, ini mitos yang banyak, bukan mitos sebenarnya sih, pola pikir masyarakat yang di luar sana katakan kok USG sering-sering itu bahaya buat bayi. Ini gitu. Itu jadi pada takut ya dok ya. Bener itu, jadi bisa kena radiasi, bisa cacat. Ini yang kadang-kadang membuat ibu hamil yang apalagi anak pertama, biasanya anak pertama itu ketakutan untuk kontrol, sehingga pada saat nanti udah ada keluhan baru kontrol. Misalnya udah ada perdarahan atau apa baru kontrol. Itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya jangan ditunggu ada keluhan ya dok ya. Kontrol dulu, apalagi kalau udah misalnya udah ketahuan hamil ya dok ya. Bagusnya kita kontrol ke dokter kandungan, dilihat dulu ininya sehat atau tidak ya dokter ya. Seperti kata dokter Tengku Lari tadi, untuk trimester pertama 1 kali lah setidaknya dok ya. Minimal. Walaupun ibu hamil kadang-kadang nih excited kan, anak pertama pengennya dari mulai kecil sampai besar, sampai nampak wajahnya. Sekarang 9 sekali mau kontrol. Kadang ada pasien saya bahkan 2 minggu sekali mau kontrol, pengen tahu. Nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa, memang nggak ada masalah sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Itu kembali ke ibu hamilnya lagi. Kalau jadinya itu sebenarnya mungkin pada takut USG karena itu ya dok ya. Kebanyakan paradigma masyarakat tuh berkembang tuh bahwa USG itu berbahaya. Karena ada radiasi. Bisa memakai radiasi. Padahal sebenarnya aman ya dok. Padahal yang dikeluarkan itu hanya gelombang suara sebenarnya. Nah iya dokter. Terus dokter, kalau untuk USG ini dok, trimester pertama ini yang apa aja? Tadi kan sebenarnya penyakit kongenital bisa diketahui ya dok ya. Sebenarnya untuk trimester pertama yang penting kita lihat itu juga detak jantung mungkin ya dok ya. Udah ketahuannya gitu dok. Jantung bayinya, habis itu kan nampak misalnya ada gangguan-gangguan kongenital yang lainnya, atau mungkin kehamilannya misalnya kalaupun dia trimester pertama nggak pernah USG, tiba-tiba pas USG ternyata hamilnya hamil molar. Iya, itu gitu juga kan bahaya kan. Bisa tahu kan dari USG. Gitu. Mungkin untuk sahabat Safira, hamil molar ini hamil anggur kali ya. Hamil anggur. Mungkin banyak nih di kalangan sahabat Safira tuh taunya hamil anggur. Sebenarnya apa sih? Nah, itu harus dicek lah di USG sama dokter kandungan. Ya dok. Harus. Untuk mencegah kita ada itu, periksalah ke dokter kandungan dengan dokter Tengku Lari. Boleh, silakan. Ya dok, dokternya ganteng loh. Bunda-bunda silakan ya bun ke dokter Tengku. Nah ya dok, terus dok ini mungkin tentang USG dulu ya dok. Dok, kapan sih jenis kelamin anak atau janin bisa diketahui?
Ya, jenis kelamin. Nah, ini yang paling banyak. Malah kebanyakan pengen WSG cuma tahu jenis kelamin aja. Ya, Habis Dok. tahu jenis kelaminnya besok nggak pernah WSG lagi. Jadi salah ya sebenarnya. Yang prioritas itu sebenarnya bukan jenis kelamin ya. Para ibu hamil, para bunda. Itu yang paling penting itu adalah kelainan pada bayi. Itu dulu pertama. Nah, iya. Jadi jenis kelamin ini bisa kita lihat minimal itu di masa usia kehamilan 20 minggu ke atas. Atau 5 bulan ke atas. Walaupun tetap balik lagi ke posisi si bayi. Kalau posisi bayinya yang nampak misalnya tulang di pahanya sebelah kanan atau salah satu paha aja, paha satu lagi tertekuk sehingga nggak nampak selangkangannya, tuh bisa nggak kelihatan. Walaupun di trimester kedua bahkan ketiga. Tapi kalau misalnya benar-benar terlihat tuh di trimester di 20 minggu ke atas itu kalau posisinya bagus, insya Allah udah kelihatan. Oh iya, kalau pengen tahu untuk jenis kelamin di atas trimester kedua ya dok ya. Tapi sebenarnya bukan hanya jenis kelamin lah yang harus kita ketahui, ya kan dokter. Nah jadi dok ternyata udah ada nih dok pertanyaan dalam IG kita ya dok. Nah dok, perlu pas ya ini di luar konteks kita sih dok. Silakan. Oh nggak apa-apa lah ya. Kalau hamil boleh nggak dok minum vitamin CDR? Di luar banget nih dok. Nggak apa-apa ya dok ya. Vitaminnya hits semenjak masa-masa corona nih. Oh iya iya dok. CDR, kalsium kan gitu kan. Itu vitaminnya hits semenjak masa corona sekarang. Ya CDR sih nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tapi yang kita prioritaskan untuk ibu hamil itu adalah vitamin buat ibu hamil. Vitamin untuk ibu hamil ya. Itu yang paling penting para bunda. Jadi vitamin CDR nggak ada masalah. Tapi kegunaan buat bayi itu tidak terlalu berguna. Pada ibunya mungkin ada karena untuk jaga imun, stamina. Ya itu mungkin berguna pada ibu. Tapi pada bayinya tidak terlalu berfungsi, tidak terlalu berguna. Jadi konsumsi yang paling penting pada ibu hamil adalah konsumsi vitamin hamil. Banyak banget itu vitamin hamil. Utama di trimester pertama itu asam folat. Asam folat itu wajib, sangat wajib untuk menghindari kelainan misalnya kelainan seperti tidak adanya tulang tengkorak kepala atau anencefali, ya spina bifida, ada kelainan pada tulang belakang. Itu penting banget asam folat. Trimester kedua mungkin bisa dikonsumsi misalnya menambah darah, kalsium gitu. Dan itu tetap konsultasi ke dokter kandungannya untuk konsumsi vitamin yang tepat buat ibu hamil. Baik trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah ya itu buat yang bertanya tadi boleh sih ya dok ya. Boleh. Cuman memang itu untuk imun ibunya ya dok. Kalau misalnya untuk kandungan lebih baik vitamin kehamilan. Apalagi trimester pertama itu asam folat ya dok ya. Wajib banget. Asam folat itu wajib ya saudara. Sahabat Safira nih kita manggilnya dokter. Bunda-bunda sahabat Safira. Nah jadi dokter, terus ini ada nih dok yang ngirim DM katanya lagi nunggu untuk periksa di rumah sakit Safira tapi sering perutnya terasa kram. Nah itu sebenarnya gimana tuh dok? Bahaya nggak sih dok perutnya sering terasa kram? Kalau kram tergantung usia kehamilan ya. Kalau kram di usia kehamilan trimester ketiga atau mau lahiran ya nggak apa-apa, bagus dong. Iya, kan berarti gitu. kontraksinya ya dok. Kontraksi gitu. Tapi kalau kram di trimester pertama atau trimester kedua, ya mungkin cenderung ke trimester pertama lah ya. Trimester pertama tuh kalau kram sesekali boleh, karena itu kena perubahan hormonal. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kramnya terus-menerus, makin kuat, habis itu lama durasinya, itu harus hati-hati, harus kontrol ke dokter kandungan untuk evaluasi ini benar kontraksi atau enggak. Yang takutin apa? Ya kalau trimester pertama takutnya kan keguguran. Itu dia. Trimester kedua yang takutin nanti lahir prematur. Itu kalau kontraksi atau kram-kram tadi semakin kuat dan semakin sering. Tapi kalau sekali-sekali nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya dok. Masih normal. Cukup istirahat aja, dibawa istirahat. Duh, ini ada nih dok yang nanya, yang komen, Dona Restia,
Dok, saya mau tanya, saya udah sebulan nggak ketemu dokter. Aduh, gimana nih dok? Rindunya sama dokter ternyata dokter. Nih sahabat Safiranya sebenarnya rindunya sama dokter, bukan mau USG ya dok. Boleh ya buat Dona besok datang langsung daftar ke dokter Tengku Lari biar ketemu langsung sama dokter Tengku. Besok praktek kan dokter? Iya. Besok dokter Tengku Lari praktek. Karena dokter Tengku Lari itu praktek setiap hari ya dok? Ya, Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 4. Jam 1 sampai jam 4. Nah, Dona silahkan langsung ya. Besok masih ada nih dokter Tengku Larinya. Boleh, biar ketemu langsung. Kaget saya dok di komen kayak gini dokter. Nah, banyak banget yang komen kangen dokternya nih, kangen dokternya. Waduh, ternyata dokter Tengku Lari udah banyak fansnya dok. Iya ya dok. Makasih. Nah ini dia nih, jadi sahabat Safira, emang di rumah sakit kita itu banyak banget dokter kandungan ya dok. Ya, jadi emang banyak dokter yang bisa sahabat atau bunda-bunda datangi untuk cek atau periksa kehamilan, biar nanti itu kita melahirkan anak-anak yang hebat ya dokter ya. Seperti kita untuk kita generasi sehat, anak hebat. Nah itu dia. Nah itu dia nih dokter ya. Lanjut ya dok, kita pertanyaan berikutnya. Ini tadi intermezzo, ada aja yang kangen rupanya dokter. Dok, kalau mual usia hamil muda itu emang dari janinnya atau psikis sih dok sebenarnya? Nah hamil mual dok. Bener. Mual-mual di trimester pertama. Ya, sering ya dok? Sering banget ya, hampir 80% pasti mengalami mual muntah. Oh ya, 80%. Ya, itu karena faktor perubahan hormonal tadi. Peningkatan hormon beta HCG yang ibu tes positif itu, hormon itu yang meningkat dalam darah. Sehingga terjadi proses respon tubuhnya mual, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa karena sensitivitas terhadap bau-bauan. Gitu. Iya. Misalnya karena lebih dok, yang lebih sensitif ya? Iya, misalnya ada ibu hamil yang dulu sukanya pengennya makan rendang, misalnya tiba-tiba pas udah hamil muda bau rendang nggak bisa mual. Nah terus kalau seperti itu hindarin aja faktor yang memang membuat mual. Berarti wajar ya dok ya? Wajar dan normal, nggak ada masalah. Yang penting tetap harus harus bisa makan, itu wajib. Asupannya dok? Asupan itu wajib banget. Kalau nggak ntar ibu sudah mual, malah makin lemas. Kasihan bayi atau janin di dalam perutnya dok. Iya, nanti. Jadi kita tuh harus semangat. Kalau misalnya mual-mual, hantam aja bun, makan aja. Ajak ngobrol bayinya. Iya, dedek. Jangan mual lagi ya. Harus afirmasi, rajin-rajin afirmasi bayinya. Afirmasi bayi ya dok. Iya, bener. Ajak ngobrol. Dan nanti ada ikatan juga kan dok antara ibu sama janinnya. Benar banget. Jadi nggak mual lagi. Iya. Nah terus dok, saya hamil tapi sering lesu lelah dok, itu normal nggak sih dok? Nah gimana tuh dok? Normal. Kenapa? Karena ya memang ibu hamil itu kan tubuhnya membiasakan dengan adanya si bayi yang semakin lama semakin besar. Otomatis aliran darah ke bayi juga akan udah terbagi. Sehingga pasti ada darah ibu yang mungkin dulu 100% dapatnya sama ibu semua. Sekarang terpaksa dikurangin 70%, 80%. Sehingga ada dikurangin, sehingga ibunya mudah lelah, mudah keringetan, walaupun di ruangan ini dingin, tapi bawaannya panas, hangat, itu bisa terjadi. Dan itu memang wajar dan normal. Yang penting tetap asupannya dijaga, cukupin istirahat, yang banyak minum air putih, itu wajib banget untuk supaya nggak dehidrasi, sehingga tambah lemas, aktif, sehingga konsumsi vitamin. Nah itu dia yang vitamin untuk ibu hamil tadi itu ya, vitamin ibu hamil. Ya, biar untuk kita ibu-ibu hamil ini biar tetap fit ya dok ya. Iya benar. Karena emang untuk daya tahan tubuh seorang ibu hamil itu tidak seperti orang-orang biasa ya dok. Benar banget. Nah dok, lanjut nih dok. Dok, saya mau bertanya dari Jess Priyanti 21. Saya kemarin tes pack positif, tapi coba USG belum ada kantong rahimnya. Itu pengaruhnya dari apa ya dok? Kalau tes pack positif belum di USG ya, belum tampak kantong hamilnya. Ya itu kepada ibu Jess itu nggak ada masalah sebenarnya.
ya nggak ada masalah. Dan itu pada batas normal. Kenapa? Karena pada saat ibu hamil tes positif bukan berarti sudah terbentuk pembentukan hamilnya tadi. Iya. Hormon hamilnya sudah ada, Iya. tapi pembentukan tadi dia belum sampai ke rahim. Biasa Karena kan, tergantung usia kehamilan tuh ya, Dok? ya, dia harus migrasi ke rahim. Gitu ditanam dalam rahim, baru akan tampak perkembangan situ nampak nanti kantong hamilnya. Jadi nggak apa-apa. Tetap walaupun tes positif, tidak ada keluhan, baik tidak ada kram, tidak ada ngeflek, itu nggak ada masalah. Tetap konsumsi vitamin, langsung konsumsi vitamin sama folat. Cukupin istirahat, nanti terkontrol lagi, sebulan lagi untuk WC kembali. Oh, sebulan lagi tuh ya, Dok? Kalau nggak ada keluhan. Oh, kalau nggak ada keluhan. Kalau ada keluhan 2 minggu lagi kontrol. Oke, berarti buat Jess tadi itu berarti boleh lah kita kontrol lagi sebulan lagi ya untuk memastikan kantong kehamilannya. Iya, benar. Mungkin bisa aja langsung udah ada detak jantung malahan jadinya, Dok ya? Iya, benar. Terbentuk janinnya mungkin pas kontrol berikutnya. Iya, kontrol berikutnya. Nah, lanjut ya, Dok. Banyak nih, Dok, yang ini sama kita. Ada yang salah fokus sama makanan nih, Dok. Aduh. Nah, ada aja ternyata ya, Dok. Boleh, Dok, diminum juga boleh. Nah, ini memang kalau makanan kita nih langsung ada dari kafenya Rumah Sakit Safira, Dokter. Ya. Nah, sedap banget. Iya, Cosplace. Dokter udah pernah ke Cosplace belum, Dokter? Udah banget. Oh, udah ya. Itu tempat enak banget situ. Iya, buat sahabat Safira yang bingung mau kemana, nunggu mau cek kehamilan, ya Dokter ya. Benar. Boleh, atau mau nongkrong nih adik-adiknya, datang aja ke Cosplace ya, Dok. Ini kafenya di lantai 10 dari rumah sakit kita ya, Dokter. Banyak makanan, banyak minuman yang enak-enak, tempatnya juga enak, tapi tetap kita karena masih masa Covid ikutin prokes-prokes yang ada ya, Dokter ya. Cozy, enak banget loh. Cozy, makanya namanya Cosplace, Dok. Cosplace ya, cozy ya. Oke, Dokter, kita lanjut ya, Dok. Ada juga yang salah fokus ternyata sama makanannya katanya, Dok. Udah jam lapar kali. Iya, udah jam makan ya, Dok ya. Lanjut, Dok. Saya hamil, usia kehamilan 6-7 minggu. Tapi saya masih mengalami keputihan. Apakah itu normal, Dok? Gimana tuh, Dok? Keputihan nih, Dok. Keputihan sebenarnya semua wanita yang reproduksi walaupun nggak hamil itu normal sebenarnya. Nah, apalagi ibu hamil. Ibu hamil pasti dengan metabolisme yang tinggi, mudah keringetan, otomatis kan lebih meningkat keasaman dari pH kemaluan. Otomatis keputihan makin banyak karena satu, gara-gara gangguan dari perubahan hormonal tadi, estrogen tadi, itu mempengaruhi lendir cervix tadi. Yang kedua, aliran darah yang semakin mekar, semakin banyak di daerah mulut rahim, lendir cervix, itu bisa meningkatkan produksi dari keputihan itu sendiri makin banyak. Keputihan pada ibu hamil sebenarnya ada gunanya juga sebenarnya. Gunanya itu salah satu ya, dia melumasi dinding kemaluan untuk menghindari terjadinya infeksi bakteri. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya keputihan, ya itu ada situ ada namanya flora normal atau kuman normal. Kuman normal ini dia diseimbangkan dari pH yang normal. Jadi nggak ada masalah selama dengan syarat putihannya masih berwarna putih, habis itu tidak ada berbau dan tidak ada gatal, itu berarti masih aman, insya Allah. Tapi kalau keputihannya sudah berwarna kuning, berwarna hijau, ya, dan tambah berbau, itu sebaiknya harus diobatin. Artinya kontrol ke dokter kandungan, biar dievaluasi, kalau memang memerlukan pengobatan, diobatin. Karena keputihan yang sudah infeksi, itu bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini nantinya. Kontraksinya bisa juga jadinya ya, Dok, ya? Bisa, karena infeksi tadi. Infeksi saluran kemih ya, Dok? Iya, itu benar. Jadi memang untuk keputihan, ini kalau masih dalam batas normal, aman ya, Dok ya? Aman. Terus juga dilihat konsistensinya, baunya juga ya, Dok? Nanti kalau memang sudah berlebihan, udah berubah warna menjadi lebih kuning ya, Dok ya? Kuningan. Terus berbau, silakan periksa lagi kehamilannya ke dokter kandungan. Iya, ya, Dokter ya. Dievaluasi apakah butuh obat atau bagaimana gitu ya, Dok. Lanjut ya, Dok. Nih, Dok, usia kandungan saya 7 minggu, Dok.
tapi ada sempat keluar lendir darah sedikit. Apakah itu aman, Dok? Nah, gimana, Dok? Lendir darah pada kehamilan normal, terutama trimester pertama. Ya, artinya yang keluar sedikit itu normal ya, tapi kalau keluar banyak ya nggak normal. Iya. Itu semakin bahaya juga. Jadi kalau keluar lendir darahnya sedikit-sedikit, ya bercak-bercak yang para bunda alamin, itu nggak apa-apa. Ada namanya perdarahan implantasi namanya. Iya, benar. Dimana perdarahan tadi itu ditanamnya suatu kehamilan tadi ke dalam rahim. Sehingga rahim ibunya tadi kan pembuluh darahnya kan harus dipecah supaya bisa mengasih aliran darah, oksigen semua untuk perkembangan si bayinya nanti, si janin nanti. Makanya akan pecah pembuluh darah tadi, itulah otomatis akan keluar flek tadi. Dan itu normal selama pendarahannya berupa bercak dan sekali-sekali. Tapi kalau sering-sering, hati-hati. Ntar itu takutnya curiga resiko keguguran. Jadi kalau udah makin banyak, disertai ada kram, kontrol dokter kandungan. Untuk evaluasi dengan USG memang hamilnya berkembang atau tidak. Karena kalau misalnya banyak, jadinya takutnya malah bahaya ya, Dok? Iya, benar. Apalagi nggak pernah kontrol sama sekali, nggak tahu hamilnya memang berupa bayi atau hamil nganggur tadi kan? Ya benar banget, Dok. Jadi memang buat sahabat Safira ini memang penting banget periksa kehamilan ya, karena untuk kita di kasus-kasus sekarang ini lagi banyak banget, Dok. Tiba-tiba datang hamil, udah hampir cukup bulan, ternyata belum pernah cek kehamilan itu. Bahaya nggak sih, Dok, sebenarnya, Dok? Nggak bahaya sebenarnya ya. Pada bunda itu sangat-sangat aman. Dan dari penelitian juga mengatakan belum ada yang mengatakan dengan USG sering mungkin mengakibatkan kelainan pada atau cacat pada bayi, itu nggak ada. Ya, nggak ada sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman ya tadi itu pola pikir, paradigma di masyarakat kita ini memang bahwa USG itu ada radiasinya, itu sebenarnya kebanyakan yang masyarakat awam tahu. Tapi sebenarnya masih dalam batas normal, aman ya, Dok ya? Aman, karena gelombang suara yang ultra sehingga kita nggak bisa dengar, dia hanya bisa menembus rahim, lihat bayinya, dan itu aman banget, nggak ada masalah. Jadi tetap kita cek periksa kehamilan. Nah nih, Dok, ada dari Crazy Nova. Saya pasien dokter yang lahiran bulan kemarin katanya. Ingat nggak nih, Dok? Waduh. Terima kasih. Iya. Gitu. Nih, Nova mungkin namanya nih, Dok. Ya, sehat ya. Itu kalau udah lahiran perlu ada cek lagi nggak, Dok? Kalau kontrol, kalau baru lahir, ya nggak apa-apa. Kontrol ulang evaluasi kalau habis lahiran. Tapi kalau sudah lebih dari sebulan, 2 bulan, itu nggak ada masalah. Ntar nanti mungkin ketemu lagi pas hamil kembali. Iya, nah iya. Nih buat kakaknya Crazy Nova, kalau misalnya belum kontrol, silahkan kontrol dulu ya, biar ketemu lagi sama dokter Teguhlari. Cuman kalau untuk kedepannya mungkin boleh ketemu lagi kalau hamil yang berikutnya ya, dokter. Tapi jangan cepat-cepat juga ya, Dok ya. Iya, jarakin dong. Jarakin ya. Nah lanjut, Dok. Buat berikutnya pertanyaannya dari Muhammad Leo. Dok, saya bertanya, istri saya ada riwayat kuret, Dok. Itu kira-kira kapan bisa program lagi, Dok? Ya, ini Bapak Leo lah ini ya. Iya, Bapak Leo. Bapak Leo, makasih buat Bapak Leo. Jadi kalau pernah riwayat kuret, kapan bisa hamil kembali sebenarnya? Banyak referensi sebenarnya. Ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau saya sih biasanya lebih cenderung lewatkan 3 kali haid dulu, 3 kali mens. Jadi haid bersih. Haid ketiga kali udah, berikutnya silakan kalau merencanakan kehamilan kembali. Program lagi. Ya, nggak ada masalah. Karena tujuannya kan tujuan haid biar menebalkan dinding rahimnya lagi, membalikkan ke posisi rahimnya semula. Jadi nggak ada bedanya mau 3 bulan, mau 1 tahun, ya sama aja kan, haid kan tetap bakal luruh lagi. Itu dia. Jadi nggak ada bedanya.
Berarti memang sebaiknya sih dijarakin 3 kali haid ya, Dok. 3 kali haid. Buat Bapak Muhammad Leo nih boleh program lagi, tapi mungkin kita kasih waktu setidaknya 3 kali haid untuk ibunya. Ini kayaknya Bapak Leo ini sayang istri nih, bagus. Sayang ya, biar enggak ini ya, Dok ya, biar enggak istrinya juga tetap sehat, nanti programnya lancar ya, dokter ya. Boleh juga kan, Dok, programnya ke dokter? Boleh, silakan. Kontrol. Ya boleh, Bapak Leo bawa ya istrinya ke dokter Tengku Lari. Lanjut dokter. Banyak nih, Dok, pertanyaannya yang gabung juga. Buat sahabat Safira, tetap ya, kita masih dalam IG Live, masih lanjut. Silakan yang masih mau bertanya atau mau komen rindu juga boleh ke dokter Tengku Lari ya, Dok. Nah, dokter, ini misalnya kita ini lagi ada pertanyaan nih, Dok. Ternyata udah setelah hamil nih, Dok, udah lahiran. Untuk setelah lahiran masalah pendarahan masih ada pendarahan ini sebenarnya berapa lama sih, Dok, katanya, Dok? Ini mungkin masa nifas kali masa ya. Masa nifas itu biasanya hampir 40 hari, kadang-kadang tergantung sih. Tergantung dari kehamilan dan memang respon tubuh dan rahim ibu sendiri. Karena memang ada yang mungkin ibunya yang tingkat mobilisasi atau pergerakannya aktif, habis lahiran langsung mungkin ke sana atau kerja segala macam, itu mungkin lebih cepat bersih karena kan darahnya pasti lebih banyak keluar. Gitu. Balik lagi sih sebenarnya tidak ada patokan secara khusus berapa lama. Yang penting selama tidak berbau darah nifasnya nggak apa-apa. Oh gitu, baik. Ya. Tapi biasanya 40 hari ya, Dok ya. Di 30-40 hari. 30-40 hari untuk waktu masih ada keluar darah ya, Dok ya, setelah lahiran. Baik, dokter, lanjut dokter. Ini ada pertanyaan dari Yani Haryani. Dok, untuk hamil trimester pertama, gejala yang membahayakan apa ya, Dok? Saya telat haid 10 hari nih, Dok, dan saya masih konsul ke klinik, belum dapat rekum USG di mana. Mudah-mudahan rezeki ya, Dok. Mungkin mudah-mudahan rezeki hamil dan ketemu dokter lari. Tapi dia bertanya gejala yang membahayakan nih, Dok. Yang membahayakan pada trimester pertama banyak sebenarnya. Tapi yang kebanyakan sih lebih dominan itu gejala misalnya ngeflek, gitu ya. Itu pendarahan, kram-kram perut. Itu biasanya efek pada trimester pertama yang paling sering jumpain. Kalau membahayakan yang lainnya, kelainan kongenital tuh hanya bisa dievaluasi dari USG. Balik lagi ya, Dok. Iya, dari USG. Kalau misalnya gejala yang dominan itu kebanyakan itu kalau nggak mual muntah, ngeflek, ada keluar flek darah, ada kram-kram, itu sih paling banyak. Membahayakan ya, Dok. Ya. Nah, ini katanya telatnya 10 hari, Dok. Nah, ini gimana, Dok? Kalau telat 10 hari, baiknya dia udah langsung gimana, Dok? Gitu, seperti yang tadi tuh, gitu tes pack positif, garis 2, langsung kontrol ke dokter kandungan, USG kan. Nah, untuk evaluasi nanti biar tahu berapa usia kehamilannya. Karena memang kalau untuk usia kehamilan memang kadang lewat dari telat haid itu nanti dihitung juga ya, Dok. Iya. Misalnya kalau 10 hari belum tentu 10 hari ya, Dok. Apalagi kalau haidnya nggak teratur. Iya, benar. Kalau haid nggak teratur belum tentu juga bisa dihitung, bagusnya di USG ya, Dok. Iya, benar. Dibuat Yani Haryani boleh. Ini kan masih telat haid 10 hari. Tes pack dulu lah mungkin ya, Dok ya. Tes pack dulu. Kalau misalnya udah ada hasilnya, boleh lanjutkan konsultasi ke dokter kandungan. Ya, baik. Lanjut ya, Dok. Dokter, mungkin apa ada nih yang mau dijelasin lagi? Mungkin dokter ada nggak tambahannya gitu, Dok? Mungkin banyak pasien yang lebih cenderung sih mungkin mitos-mitos pada kehamilan. Nah, ya benar. Kita bahas aja sekalian nggak, Dok ya? Mitos pada kehamilan ini banyak banget sebenarnya. Ya. Lebih terutama sih kalau untuk masalah WSG tadi itu mungkin orang berpikir itu radiasi. Ya itu dia tekankan lagi bahwa WSG itu tidak ada masalah ya para bunda yang lagi hamil. Itu nggak ada masalah, aman insya Allah. Silahkan periksa kandungan para ibu semua yang memang lagi hamil WSG ya, untuk supaya bayinya udah dideteksi dari awal sehat atau tidak, ada kelainan atau tidak. Itu penting banget. Itu biar bisa dicegah. Kalau ada kelainan kan bisa dicegah. Itu bisa kita hindari ya, Dok, bisa kita hindari.
daripada nanti terlambat udah trimester ketiga baru ketahuan ya dok. Benar. Jadi dokter, misalnya kalau mitos-mitos lain dok, kita bahas aja biar seru ya dok ya. Kalau misalnya ada tuh dok kayak air kelapa, nanas, makan minum air kelapa, kayak gitu gimana tuh dok? Memang bagus untuk ini ya dok, untuk janin? Sebenarnya satu yang paling saya tekankan tuh minum air kelapa tuh memang tujuannya ngapain dulu? Kan gitu. Tujuannya air kelapa pengen apa? Kan banyak tuh mitos minum air kelapa ntar bayinya putih, air ketubannya bersih kan gitu. Itu sebenarnya mitos ya. Oh iya, mitos itu ya. Mitos, jadi bukan nggak boleh. Kalau minum air kelapa tuh boleh. Kalau memang suka pengen boleh. Tapi untuk trimester pertama nih yang paling penting, trimester pertama kalau bisa minum air kelapa tuh yang memang langsung dari kemasannya langsung. Jadi nampak memang kelapanya itu dibuka sendiri, gitu, dibuka. Yang asli ya dok. Jangan yang udah dituang atau di dalam tempat wadah yang biasa dijual-jual di pinggir jalan kan ada tuh. Nah itu takutnya nanti apa ditumpangin sama udah di situ ada bakteri. Oh iya benar. Nah pada saat trimester pertama kan tuh pembentukan organ. Iya bahaya jadinya dok. Nanti pada saat pembentukan organ bayinya tadi ada bakteri yang ikut nempel dan ikut di situ, itu jadinya kelainan pada bayi. Jadi lebih boleh hati-hati. minum air ketuban, boleh ketuban, boleh minum air kelapa. Ya boleh minum air kelapa, silakan, tapi hati-hati. jangan berlebihan. Jangan berlebihan juga. Kalau nenas dok, nenas gimana tuh dok? Nenasnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan enak dok? Itu nenas. Kadang katanya ada yang bisa bikin kram itu loh dok. Ya kalau berlebihan semua makanan pasti jadi kram. Boleh ya dok? Iya. Kalau cuma namanya pengen biar asam-asam sedikit, gitu apalagi kan. Ibu hamil kan, mangga muda segala macam itu boleh. Yang penting jangan berlebihan. Kok potong 2 potong nggak apa-apa. Kalau 2 buah baru nggak boleh. Iya, jangan berlebihan intinya ya dok. Nah ya dok, jadi memang untuk pemeriksaan kehamilan ini penting banget untuk kita biar kita lebih aware juga terhadap janin kita ya dok ya. Namanya apalagi kalau biasanya untuk ibu hamil kedua ketiga nih dok ya mulai karena udah terbiasa ya dok. Apalagi kalau habis lahirannya, aman kok nggak apa-apa kok. Dulu anak pertama nggak pernah kontrol, itu nggak boleh itu. Pola pikir yang salah sebenarnya, nggak boleh. Karena berbeda ya dok hamil pertama. Anaknya beda, lahiran beda, sifatnya bisa beda. Kan nggak mungkin kontrolnya masa disamain itu dia. Itu dia. Nah ya dok, kita mungkin kita rangkum lagi ya dok ya. Waktunya udah habis nih dok, jadi kita langsung aja kita rangkum dulu. Padahal lagi asik ya dok cerita. Ngobrol nih kan enak. Apalagi banyak ternyata sahabat Safira yang tertarik juga tentang pentingnya pemeriksaan ini. Karena memang dari Dokter Teguh Lari sendiri pemeriksaan kehamilan untuk USG itu sangat penting ya dok. Penting banget. Dan untuk dalam USG masih kategori aman ya dok ya. Aman banget buat ibu hamil. Aman banget. Takut. Ya, jadi ibu-ibu hamil, sahabat Safira, bunda-bunda, nggak apa-apa, tidak usah takut untuk USG, karena ini memang penting biar kita mengetahui pada trimester pertama. Jadi memang 4 kali lah ya dok ya, minimal. Jadi trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, yang trimester ketiga 2 kali. Biar kita menghindari adanya kelainan-kelainan pada janin, penyakit-penyakit kongenital ya dok. Biar anak-anak kita ini tumbuh sehat. Jadi nantinya, karena memang masa pentingnya anak itu malah dari kandungan ya dok ya. Dari masa-masa kandungan itu sangat penting. Nah buat sahabat Safira, kalau mau periksa kehamilannya boleh datang ke Rumah Sakit Safira, boleh ke Dokter Teguh Lari. Dokter Teguh Lari ini praktek setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, buat pemenang voucher tadi yaitu Reni Anggreni 794 dan Iren Tomodachi. Nah, selamat buat Reni dan Iren. Ibu Iren. Ya. Nanti boleh vouchernya bisa diambil di informasi Rumah Sakit Safira. Jadi boleh konfirmasi ulang ke DM
ke Instagram kita di Rumah Sakit Safira biar ketemu sama Dokter Teguhlari. Ya, boleh. Kalau misalnya bukan yang hamilnya ini, mungkin saudaranya boleh dibawa juga kan? Boleh, apa borongan nggak apa-apa. Oh, iya. Biar ketemu sama Dokter Teguhlari. Oke dokter, mungkin kita untuk hari ini udah habis nih Dok waktunya. Sayang banget. Sayang banget pada masih mau cerita lagi ya Dok. Mungkin untuk mau lebih lanjut boleh langsung ketemu aja sama Dokter Teguhlari ya. Oke, terima kasih sahabat Safira. Kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol asik seputar kesehatan di mungkin insya Allah minggu depan. Oke, dengan tema-tema menarik berikutnya. Saya Dokter Virgi Anggia dan Dokter Teguhlari. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.